Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 2 Bunga Syifa Warahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia beserta teori dan juga strategi dakwah yang dilakukan. Mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia, ada beberapa teori dan menurut Ahmad Mansur, yaitu seorang sejarawan, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 4 teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga Persia, dan yang keempat adalah teori dari Tiongkok. Nah, dari keempat teori ini yang membedakan adalah tentang masalah waktu masuknya Islam ke Indonesia, bahkan asal negara dan tokoh penyebarannya. Nah, menurut teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Teori ini kurang adanya fakta, tapi buktinya ini diperkuat oleh batu nisan yaitu Samudra Pasai, yaitu Malik As-Soleh yang punya corak Gujarat. Pendukung teori Gujarat ini salah satunya adalah Snok Hurgonje, dan juga ada Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1297. Nah, Marco Polo ini menceritakan bahwa di Perlak itu sudah banyak penduduk yang memeluk Islam, dan pedagang Islam itu yaitu dari India yang menyebarkan agama Islam. Nah, teori Islam dibawakan oleh Snok Hurgonje. Nah, dia berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan juga kota India yaitu Kambai, yaitu Gujarat. Teori ini juga berpendapat dukungan dari Jan Pinjapel yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia lewat pedagang dari Gujarat. Nah, dalam penjelasan lebih lanjut, ia menyampaikan logika terbalik meskipun Islam di Nusantara dianggap sebagai hasil kegiatan. Nah, kemudian orang-orang Arab hal ini tidak langsung datang dari Arab, tetapi melainkan dari India, terutama dari pesisir barat dari Gujarat dan Malabar. Jika di logika ini dibalik, dapat dinyatakan bahwa walaupun Islam di Nusantara dari India, sesungguhnya yang dibawa oleh orang-orang Arab juga. Nah, teori Gujarat juga menemukan dan menyebutkan bahwa Islam masuk Indonesia sekitar abad ke-13. Dasar dari teori Gujarat yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dengan Indonesia juga dengan India telah lama terjalin melalui jalur Indonesia yaitu Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Kemudian adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita menuju ke teori selanjutnya, yaitu yang kedua adalah teori Arab atau yang disebut teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang sebagai sanggahan teori lama, yakni teori Gujarat. Nah, teori Mekah ini berpendapat bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Nah, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam Kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Syafi'i ini merupakan pengaruh terbesar pada abad itu adalah Mesir dan juga Mekah. Nah, kemudian sedangkan di Gujarat India menganut mazhab Hanafi, sehingga jika kita lihat dari gelar Raja Samudra Pasai yaitu gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir, maka pendukung teori Mekah ini cocok menggunakan mazhab Syafi'i yaitu yang ada di Mesir. Kemudian teori Mekah ini didukung oleh Prof. Dr. Haji Abdullah Malik Karim Amrullah, yaitu disebut juga yang kita kenal adalah Hamka, dan juga Van Loor dan Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam ini mulai masuk Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Nah, kemudian saat itu sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Kemudian teman-teman, teori Mekah ini muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Nah, teori ini sebenarnya menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Nah, teori ini didukung oleh orang-orang yang berperan besar dalam penyebaran dakwah Islam pada masa tersebut.
Nah, yaitu kalangan bangsa Arab sendiri. Adapun teori Mekah sebagai berikut. Nah, pada abad ke-7 sekitar tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Islam, itu perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab itu sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad keempat. Hal ini juga sesuai berita Tiongkok. Kemudian Kesultanan Samudra Pasai ini menganut mazhab Syafi'i. Pengaruh mazhab Syafi'i ini terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan juga Mekah. Adapun Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai, teman-teman, menggunakan itu adalah gelar Al-Malik, yaitu gelar dari Mesir yang ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur pada nisan, batu nisannya. Terdapat inskripsi yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih kurang artinya sebagai berikut. Nah, teman-teman, artinya sebagai berikut ya, atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Yang kedua, tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana. Tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan wanita yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun di dalam batu nisan tersebut. Kemudian putra Hibatullah yang berpulang pada hari Jumiat ke-37 sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah yang menjadi kemurahan Tuhan Allah yang Maha Tinggi beserta Rasulnya yang mulia. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut ke teori Persia. Nah, teori Persia berpendapat masuknya Islam itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, dasar teori ini adalah kesamaan budaya antara Persia dengan budaya masyarakat Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura yang meninggalnya Hasan dan Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad di Sumatera Barat. Juga ada peringatan tersebut yang dikenal upacara tabut. Nah, teori Persia menyatakan bahwasanya itu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 ya teman-teman, dan pembawanya berasal dari Persia yaitu Iran. Nah, teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein jadi ningrat. Dasar teori Persia yaitu kesamaan antara budaya Persia dan juga budaya masyarakat Islam Indonesia seperti berikut ini. Nah, yang pertama ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi di Gresik, dan adanya perkampungan Leran di Giri, yaitu di daerah Gresik tersebut. Nah, kemudian juga penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Nah, juga adanya peringatan yang dilakukan di Persia, itu hari Asyura yang sebelumnya saya sebutkan, yang dilakukan juga di Indonesia pada tanggal yang sama. Kemudian teman-teman, selanjutnya kita beralih ke teori Tiongkok. Nah, teori Tiongkok ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya Jawa, dari para perantau Tiongkok. Nah, orang Tiongkok ini telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia dikatakan jauh sebelum mengenal Indonesia. Nah, dari sumber buku Arus Tiongkok Islam Jawa dinyatakan bahwa menurut kronik masa dinasti Tang yaitu 610 sampai 960 di daerah Keraton Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir bagian selatan terdapat sejumlah permukiman Islam, dan menurutnya itu sejumlah sumber lokal ditulis bahwa raja Islam itu pertama adalah di Jawa, yakni Raden Patah, yaitu dari kerajaan Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok. Berdasarkan sejarah Banten Hikayat Hasanuddin, nama gelar raja-raja Demak itu beserta luhurnya ditulis menggunakan istilah Tiongkok seperti Cek Kou Po dan Jin Bun dan lain-lain. Bukti lainnya dalam masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Tiongkok di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa.
Kita beralih ke pembahasan selanjutnya teman-teman, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, jalur masuknya Islam ke Indonesia ini dari beberapa sumber yang telah saya baca. Salah satunya buku siswa sejarah menurut Windriati. Dalam buku siswa sejarah ini secara umum bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan alkulturasi budaya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama adalah melalui jalur perdagangan Islam. Nah, jalur perdagangan Islam ini diperkirakan masuk Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 sehingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar, pedagang maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan dari sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra Palembang, disusul Demak, Cirebon, kemudian Gresik dan juga Tuban dan Makassar serta Indonesia di bagian timur. Nah, melalui jalur pernikahan Islam masuk ke Indonesia, salah satunya berkat pernikahan ini, jalur pernikahan ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Nah, para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, bergala dari lainnya menikah dengan orang Indonesia. Nah, dari buku Windriati yang menyebut umumnya saudagar ini menikah adalah orang-orang kaya dan juga disebut juga terbandang lah ya, sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting ini harus masuk Islam terlebih dahulu sebelum menikah andil besar dalam persebaran Islam di tanah air. Nah, kemudian melalui jalur pendidikan selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Nah, jalur ini dibentuk oleh para dai ya teman-teman yang mengabdikan dirinya sebagai untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya adalah Indonesia. Nah, para dai ini menyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ini ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam sama sekali. Dalam praktiknya mereka dipandu oleh para pedagang yang jalur pendidikan ini sebenarnya memegang peranan yang cukup penting ya teman-teman, karena sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau di pusi Indonesia atau pulau-pulau penyebaran di Indonesia yang menyebar di bagian timur. Nah, kemudian melalui jalur akulturasi budaya. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia tidak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai ya teman-teman. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat Indonesia bahwa Islam ini sesuai dan bertentangan dengan budaya mereka. Nah, jadi sehingga mereka tuh memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 penyebar Islam di Jawa ya. Nah, akulturasi pencampuran budaya dengan budaya ini sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi ini terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satunya adalah media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Nah teman-teman, kemudian dari buku sejarah yang Islam yang kita punya, yaitu yang diterbitkan oleh Putra Nugraha yang kita punya sekarang dan penulisnya Sri Mulyani, bahwa strategi dakwah Islam terpaparkan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu perdagangan. Nah, perdagangan ini teman-teman merupakan media dakwah pertama kali yang dilakukan oleh penyebar agama Islam di Indonesia. Ini dapat dilihat dari kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Nah, jalur ini memungkinkan orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dengan orang-orang Arab. Nah teman-teman, kita melanjutkan yang kedua adalah pernikahan. Nah strategi selanjutnya adalah pernikahan yang merupakan saluran Islami yang paling mudah ya. Para pedagang muslim tertarik dengan wanita penduduk setempat dan ingin menikah
mensyaratkan agar para wanita tersebut memeluk Islam terlebih dahulu. Pernikahan yang dilakukan dengan bangsawan seperti bupati maupun raja akan lebih menguntungkan, seperti status sosial yang dimiliki semakin mempercepat penyebaran Islam di Indonesia. Nah, di sini ada contoh-contoh saluran islamisasi teman-teman melalui pernikahan. Yang pertama, pernikahan antara Rara Santang yaitu Putri Prabu Siliwangi dan Syarif Abdullah yang melahirkan Syarif Hidayatullah yaitu Sunan Gunung Jati. Yang kemudian teman-teman kita berlanjut ke strategi dakwah politiknya. Semakin banyak penduduk asli yang memeluk Islam membentuk masyarakat muslim. Nah, masyarakat yang telah terbentuk lalu mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-cita. Nah, oleh karena itu berdirilah Kesultanan Islam, yaitu Kesultanan Islam lalu menyebarkan Islam kepada seluruh rakyatnya. Nah, kemudian contohnya adalah Kesultanan Demak di Pulau Jawa yang merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung penyebaran agama Islam hingga Pulau Kalimantan. Strategi dakwah selanjutnya adalah dari jalur pendidikan. Nah, sama seperti sumber-sumber sebelumnya, bahwasanya pendidikan ini dilakukan oleh para dai atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui lembaga pendidikan agama Islam yang disebut juga dan kita kenal sebagai pesantren. Nah, pesantren ini menjadi pusat pendidikan yang dilakukan oleh para ulama, masyarakat, kemudian dan santrinya. Setelah menyerap cukup ulama, biasanya para santri ini akan kembali ya teman-teman pulang ke kampung halamannya untuk mengembangkan agama Islam. Nah, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang pertama yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya teman-teman strategi dakwah yaitu kesenian dalam berdakwah. Sebagian ulama itu memanfaatkan kesenian karena sangat digemari masyarakat Indonesia. Salah satunya caranya adalah dengan menyisipkan nilai-nilai Islam pada kesenian yang disukai masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah memasukkan nilai-nilai tentang tauhid, akidah dalam Islam. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke tasawuf. Tasawuf dapat diartikan sebagai jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridho Allah yang Maha Kuasa. Nah, tasawuf ini datang sejak abad ke-13. Nah, alasan tasawuf terpilih sebagai salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia adalah karena mudahnya diterima oleh masyarakat setempat. Nah, kemudian para ulama pun berpikir untuk menyebarkan Islam dengan menyesuaikan pemikiran-pemikiran masyarakat setempat tersebut yang masih berorientasi maupun terpaku pada Hindu dan Buddha sehingga akan dimudah dimengerti. Nah, itulah pemaparan dari saya. Sekarang adalah kesimpulan. Nah, ya dari kesimpulan ini yang bisa saya tarik adanya dari keempat teori tersebut, seperti pada dasarnya masing-masing teori memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka berdasarkan teori ini bahwasanya itu Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13. Nah, sebagai pemegang peranan penting dalam penyebaran Islam, bahwasanya adalah bangsa Arab ini, Persia, serta dari Gujarat, India, proses masuk perkembangan Islam di Indonesia melalui beberapa jalur, yaitu perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, kesenian, dan juga tasawuf. Nah, dari jalur ini menyebabkan sebuah interaksi yang sering bahkan ada yang menikah dan biasa disebut asimilasi. Nah, antara orang-orang luar Islam dan orang lokal yang itu Indonesia, sehingga menyebar agama Islam ke seluruh Indonesia dengan cepat melalui strategi perdagangan dan juga perkawinan. Nah, sejarah masuknya Islam ini ke Indonesia tentunya sangat menarik dan sangat menarik untuk dipelajari. Banyak lika-liku dalam proses masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang muslim tersebut. Baik teman-teman, itulah pemaparan dan pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.